Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebacain soal politik lagi, karena berita politik ini masih belum usai nih guys ya. Pada masih rame terus nih ya guys ya. Gue lihat ya guys ya. Dan hari ini gue pengen ngebacain serandom-random ya guys ya. Ada soal Pak Jokowi, ada soal Pak Bahlil, bahkan ada soal IKN yang baru-baru ini ya guys ya. Langsung aja kita bacain beritanya seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Pecat Bahlil. Ya, kenapa nggak dari kemarin-kemarin gitu? Bahkan juga gua kaget kemarin Pak Bahlil masuk ke kabinet Pak Prabowo ya guys ya. Usut kasus pidana Bahlil, penjarakan Bahlil. Ini kayaknya emosi banget nih guys ya. Dia antek Jokowi untuk mengganggu pemerintah Pak Prabowo ya guys ya. Bahlil nggak becus bikin kebijakan mesengsarakan rakyat. Antrian gas melon ricuh mengkhawatirkan ya guys ya. Kita tahu kemarin Pak Bahlil bikin kebijakan yang tanpa setuju ataupun diskusi dulu dengan Pak Presiden ya guys. Ini seperti apa? Bahkan kemarin Pak Bahlil di demo sama masyarakat Jakarta untuk dipecat segera ya guys ya. Ini ada temuan utama nih, gua nggak tahu nih, 100 hari dalam angka catatan evaluasi kabinet Prabowo Gibran. Menteri berkinerja terburuk, menteri yang perlu direshuffle, menteri kepala lembaga yang tak terlihat bekerja. Kalau kalian setuju dengan flyer ini, silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, Rocky Gerung usul jadikan IKN untuk pangkalan gas 3 kilo dan dijagain oleh Mas Gibran nih guys ya. Waduh, ini semakin rusuh ya guys ya. Ini soal IKN, gua nggak tahu ini statement apa yang dilakukan oleh Pak Rocky Gerung nih ya, Bung Rocky Gerung nih. Kita lihat aja cuplikan ya guys ya. Dengan itu tuh, dia terus menerus saya mau baca itu, ini apa keadaan itu. Jadi kalau sekarang, ya memang yang kita mau bicara ini mau diapain tuh. Kalau soal kebohongan itu berseri kebohongannya. Apa yang baik dilakukan di situ? Bagus tadi usulan Dedi. Supaya dia konsisten, tulis surat pada Pak Prabowo. Saya minta dengan sangat Pak Prabowo, tolonglah ada satu kamar khusus yang dibuat di situ. Kamarnya Mas Gibran mungkin cuma 10 miliar atau 100 juta untuk anak saya, supaya dia bisa menikmati legasi yang saya bayangkan itu. Memang agak aneh juga nih guys ya. Ini gue masih nggak tahu kenapa Bung Rocky Gerung berani-beraninya sebutkan Mas Gibran ini jagain IKN ya, ataupun jadikan IKN itu sebagai pangkalan gas ya guys ya. Dan dijadikan penjaga pangkalan gas tersebut oleh Mas Gibran gitu guys ya. Ini risu gara-gara si Bahlil kemarin ini guys. Apa yang bisa dilakukan oleh Gibran di situ? Jadikan istana itu sebagai bukan sebagai tempat pangkalan LPG 3 kilogram. Dijaga langsung oleh Gibran. Masalahnya Bung Rocky, kalian tahu nggak guys ya, baru kali ini tadi gue baca berita ya, hari ini ya guys ya, dana IKN resmi diblokir guys sama Menteri Keuangan. Gue nggak tahu nih guys ya, IKN bakalan mangkrak apa enggak. Kalian komen di kolom komentar kalau kira-kira misalnya IKN ini bakal mangkrak apa enggak nih guys ya. Gue pasti yakin IKN itu mangkrak guys, karena dananya itu udah triliunan guys, puluhan triliun. Dan isu pagar laut pun sampai sekarang belum terungkap siapa pelakunya ya guys ya. Terseret lah ini IKN ini guys. Begitu kira-kira guys ya. kebanyakan kabupaten kota di sana tidak termasuk daerah apa namanya itu konversi. Jadi malah mereka nggak nikmati tuh walaupun dari sana gasnya. Kita ingin supaya Prabowo bikin kepres yang khusus untuk menyenangkan Jokowi. Junto anaknya itu kan. Kenapa begitu? Lo Pak Gibran sendiri bilang ada masalah, lapor Wapres. Kan udah ada kota surat lapor Wapres. Jadi coba kita lengkapkan kedunguan ini. Ya gue setuju banget sih ya guys ya atas pendapat Pak Rocky Gerung ini ataupun Bung Rocky Gerung ini ya guys ya. Sekalian aja kita lengkapin kedunguan ini ya atas kebijakan-kebijakan Pak Jokowi zaman dulu ya guys ya. Berkat Pak Jokowi mengganti undang-undang, makanya Mas Gibran lolos menjadi wakil presiden sekarang ya guys ya. Maka dari itu sekalian aja lengkapi, kasih kamar khusus ya guys ya. Kita jualan gas di IKN, terus yang jaga itu tadi orangnya guys ya. Lanjut, gas melon udah langka ditambah lagi isinya dicurangi. Kurang sengsara apa lagi ini rakyat? Ini gua nggak tahu ya kenapa sekarang banyak banget ya politikus ataupun menteri-menteri turun ke jalanan atas dihebohkan kemarin gas LPG gitu guys ya. Ini
ada lagi nih. Ini yang yang dibilang netizen pecat ini ke salah satu menteri yang harus dipecat ini guys ya. Kita lihat guys. Dicek ini isinya 2,2, paling tinggi 2,8. Siang ini kita berada di lokasi SPBE Tanjung Priok, stasiun pengisian bahan bakar LPG. Ini LPG yang 3 kilo yang sangat diperlukan oleh masyarakat luas. Iyalah, sangat-sangat banget ya. Hari digunakan Dan pemerintah kemarin bisa-bisanya melangkahi gas tersebut gitu kan. Ulahnya siapa? Ulahnya Pak Bahlil ya guys ya. Sekali lagi guys. dipakai. Ternyata setelah kita cek, harusnya masyarakat atau konsumen itu menerima membeli dengan isi gas 3 kilo, kurangnya antara 200 gram sampai 700, yang harusnya 3000 gram kan. Waduh, ini fakta terbaru nih guys ya. Kemarin kan gas ini kan diisukan kan langka gara Pak Bahlil ya, gara-gara Pak Bahlil ya guys ya. Sekarang Pertamina dikambing hitamkan nih kayaknya nih guys ya. Sekarang Pak Menteri bilang ya guys ya, kalau berat gas tersebut ya guys ya seharusnya dapat sekian, ternyata tidak sampai guys. Ini gawat sini guys ya. Ini kita sudah menemukan ada 11 SPBE Jakarta, Tangerang, sebagian Bandung, Cimahi, Cimahi. Nah, oleh karena itu ini kita sita. Saya Disita buat apa coba disita ya ampun. agar masyarakat tahu dan buat perusahaan di sektor ini juga mengetahui dan dihentikan segera kegiatan-kegiatan jelas kurang merugikan masyarakat. Kita juga mengimbau para bupati, wali kota untuk turun ya melakukan pengawasan. Pengusaha-pengusaha yang nakal dibuka. Nih sekali lagi ya guys ya, gua nggak tahu siapa yang dilindungi oleh pemerintah ya guys ya. Kemarin kita tahu gara-gara kebijakan si Pak Bahlil ya, gas sempat langka, bahkan sampai memakan korban gara-gara orang antri gas ya guys ya. Dan sekarang ada fakta terbaru ya guys ya, gas yang beratnya seharusnya sekian tapi tidak sampai beratnya segitu. Gua nggak tahu siapa yang curang dan siapa yang dilindungi sama pemerintah dalam hal tersebut ya guys ya. Lanjut, nah lo menteri-menteri yang kemarin buat masalah akankah di reshuffle nanti? Ini ucapan Pak Prabowo ya guys ya. Kita lihat siapa yang bandel, dablek dan gak nurut pemerintahan, ini saya tindak tegas. Bersihkan dirimu daripada dibersihkan. Ini kata Pak Prabowo nih guys ya. Kita lihat guys. 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Respect banget sama presiden kita. Kenapa nggak dari Sebelum Pak Prabowo kau dibersihkan. Nah, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Itu kata Pak Prabowo ya guys ya. Semoga aja ini benar-benar terjadi atas ketegasan Pak Prabowo dari kabinet-kabinetnya ya guys ya, dari menteri-menterinya ataupun pembantunya yang tidak bekerja ataupun ngaco kerjanya guys ya. Kita dukung terus Pak Prabowo untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada di Indonesia agar sejahtera masyarakat ya guys ya. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gua Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.